Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brau sehat, hijau, sejahtera warganya. Jumpa lagi kita di podcast berikutnya, menindaklanjuti mengenai ketenaga kerjaan di wilayah Kabupaten Brau khususnya. Jumpa lagi Pak Hendra, apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah baik. Di siang hari ini kita ngobrol-ngobrol santai Pak Hendra, karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan juga ke Pak Hendra ini. Beberapa waktu yang lalu saya dapat informasi mengenai tenaga kerja di salah satu perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Brau, yang saat ini saya rasa lagi bergejolak ini, khususnya karyawannya. Menyikapi hal ini Pak Hendra, karena jujur saja kita sebagai orang yang mengamati, karena posisi kita masyarakat yang pingin juga mendapatkan pencerahan dalam hal khususnya ketenaga kerjaan. Nah, ini yang lagi heboh nih, untuk saat ini lagi heboh di tengah masyarakat kita, khususnya dunia kerja tambang. Ada beberapa hal yang saya ingin angkat di dalam permasalahan ini Pak Hendra. Menurut Pak Hendra, langkah teman-teman pekerja atau dunia usaha tambang ini, kita ambil secara spesifik saja. Pekerja tambang ini sebenarnya dasar hukumnya kan sudah jelas. Ada aturan yang mengatur di dalamnya, karena semua pekerja dilindungi dengan undang-undang. Mulai dari proses rekrutmen, terus proses bekerja di dalam suatu dunia tambang, kan semuanya dilindungi oleh aturan Pak Hendra. Nah, pada saat mengawali pekerjaan atau memulai atau bergabung di salah satu perusahaan, kan ini semuanya diatur, mulai dari aturan atau undang-undang yang berlaku di negara kita, maupun yang disebut dengan PKB, perjanjian kerja bersama, atau regulasi yang berlaku di dalam satu perusahaan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan nih masyarakat, saya buka aja langsung. Ini yang bergejolak sekarang adalah salah satu perusahaan besar. Yang bergejolak itu bukan perusahaan tapi karyawannya yang menuntut, yang meminta penghapusan masalah hari ke-7. Nah, hal ini terjadi di salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Brau. Nah, hal ini jujur, ini sangat menggelitik sekali. Kita pun sangat miris melihatnya. Nah, menurut Pak Hendra, dalam hal ini khususnya tenaga kerja yang lagi bergejolak sekarang, saya tidak menyebutkan perusahaannya, tapi nanti di pertengahan sesi ini kita akan melihat cuplikan videonya Pak Hendra. Nah, sebelum itu kita ke arah sana untuk menyimak, saya sedikit membahasakan dulu nih Pak Hendra, supaya masyarakat kita juga tercerahkan. Menurut Pak Hendra ini, saya mohon tanggapannya, karena ini masukan dari warga juga. Makanya video ini saya buat di hari ini, menghadirkan Pak Hendra Babahali sebagai narasumber utama di masyarakat peduli warga Kabupaten Brau, dan kebetulan sebagai ketua. Saya mohon tanggapannya Pak Hendra. Sikap seperti apa ini yang harus diambil? Yang jelas Pak Hendra sebagai ketua masyarakat peduli warga Kabupaten Brau tidak menginginkan hal-hal yang sifatnya tidak kondusif pastinya, ya kan Pak Hendra kan. Nah, ini mohon
sumbang saran, masukan untuk mencari solusi nih Pak Hendra. Sebenarnya ini menurut saya bisa teratasi kok ini. Betul. Ya, kenapa? Tinggal bagaimana cara komunikasinya terhadap orang-orang yang punya kepentingan di wilayah ini. Ya. Mungkin saya persilakan Pak Hendra untuk memberikan masukan pencerahan terhadap kami sebagai warga dan para pemirsa juga yang mudah-mudahan menonton, melihat video ini. Semoga ini dapat memberikan masukan lah. Yang tidak berlama-lama, silakan Pak Hendra untuk memberikan pencerahan atau sedikit statement yang seharusnya ini langkah-langkah ini harus diambil. Siapakah atau orang-orang manakah yang harus bisa segera menyelesaikan permasalahan supaya tidak berlarut-larut. Silakan Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berau sehat, hijau, dan sejahtera warga amat. Amin. Dalam hal ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Serikat Buruh Pekerja yang ada di salah satu perusahaan tersebut, kita nilai sudah cukup bagus. Ya. Tetapi yang sangat kita harapkan, yang menjadi solusi dan dinanti-nantikan oleh para karyawan tersebut adalah bagaimana bisa secepatnya pemerintah daerah maupun instansi terkait mengenai ketenaga kerjaan dapat memfasilitasi antara pihak karyawan dengan pihak perusahaan, Ya. di mana para karyawan tersebut menuntut hilangnya hari ke-7 Ya. yang memang telah diatur oleh undang-undang. Ya. Dari dahulu sampai saat ini belum ada yang berubah undang-undang tersebut. Ya. Bahwasanya hak mereka untuk dibayar lebih Ya. pada saat hari libur, di mana hari libur itu merupakan hari libur nasional, yaitu ya hari ke-7 tersebut. Berarti itu ada di dalam undang-undang Pak Hendra ya. Betul. Bahwa hari ke-7 itu adalah hari libur nasional. Betul sekali. Oke, kami tangkap di situ Pak Hendra, silakan lanjutnya. Nah, lantas yang kita sangat nantikan untuk menjaga kestabilan kondusivitas keamanan di wilayah Kabupaten Berau, saya sebagai Ketua Masyarakat Peduli Warga Kabupaten Berau sangat mengharapkan bantuan agar para pihak-pihak instansi terkait maupun pemerintahan daerah kita Ya. bisa segera memfasilitasi keadaan ini untuk mendapatkan solusi pengembalian kembali hak para karyawan atau buruh tersebut, Ya. sehingga keutuhan, kenyamanan, dan kondusivitas keamanan di wilayah Kabupaten Berau dapat tetap terjaga. Ini yang sangat kita harapkan. Jadi dalam hal ini kita sangat meminta kepada para pihak terkait, instansi terkait tersebut maupun pemerintah bisa segera melaksanakan atau memfasilitasi keluhan-keluhan dari para karyawan tersebut. Oh ya. Berarti ini sebenarnya bukan bahasa sumbangsi sebenarnya kalau kita mau menyampaikan hal ini Pak Hendra. Berarti ini kan sebenarnya kewajiban, bukan hanya sekedar memperlihatkan atau mempertontonkan apa yang berjalan di wilayah Kabupaten Berau ini. Ya, karena menurut kita aturan adalah aturan, ya kan?
kenapa perusahaan melanggar aturan tersebut? Ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Kalau sudah jadi aturan, ya aturan lah. Jangan aturan itu dipermainkan. Gitu. Nah, ini juga ada beberapa warga juga yang menyampaikan langsung ini, mempertanyakan juga, karena salah satu warga kita ini bukan pekerja, tapi mereka adalah petani. Ya. Mereka juga prihatin, kok bisa ya perusahaan yang sudah bertahun-tahun beroperasi di wilayah Kabupaten Berau jelas mengalami keuntungan, ya, karena kalau rugi udah lama dia tutup. Betul. Nah, bertahun-tahun mendapatkan keuntungan, ya, dengan kondisi yang betul-betul nyaman lah buat perusahaan tersebut. Tapi pada saat sedikit muncul masalah, ya umumlah orang juga sudah tahu kok, ya, karena hal ini kalau dulu dianggap sulit untuk didapatkan informasi seperti berapa sih harga batu bara, ya kan? Bagaimana dia bisa naik, bagaimana dia bisa turun. Sebenarnya masyarakat kita juga udah tahu bahwa harga batu bara sekarang itu lagi mendapatkan kenaikan yang cukup baik di pasaran. Ya. Nah, seharusnya perusahaan tersebut tidak sepantasnya melakukan hal itu. Kenapa? Ini kita pakai bahasa masyarakat saja. Loh, kamu untung bertahun-tahun, cuman rugi beberapa bulan, masyarakat kamu korbankan, ya, atau rakyat kamu korbankan, atau pekerja kamu korbankan. Sebenarnya yang jadi pertanyaan, ini yang jadi pertanyaan nih, kami sebagai masyarakat juga. Lah, sebenarnya perusahaan tambang itu berada di wilayah Kabupaten Berau itu sesuai dengan aturan tidak? Ya. Kalau dia tidak sesuai dengan aturan, tidak mungkin keberadaan tambang itu bisa diluluskan atau bisa diizinkan beroperasi di wilayah Kabupaten Berau. Ya salah satunya kan pasti item-item termasuk dari sistem penggajian kan ada di dalamnya dong. Betul. Iya kan? Betul. Nah, tapi kenapa hal seperti itu tetap terjadi di wilayah Kabupaten Berau? Seharusnya kan tidak perlu terjadi kan, Pak Indra? Betul. Ya kan? Itu yang menjadi tanda tanya besar kan? Nah, jadi mungkin seperti itulah pembahasan kita untuk siang hari ini. Tapi hal ini juga memang sangat penting lah. Kenapa? Sedikit ini bertanya. Khususnya begini Pak Hendra. Keterlibatan daripada unsur-unsur atau instansi-instansi terkait. Dan juga ini kan, Pak Hendra juga tadi sempat kita bercerita sebelum kita melakukan pembuatan video ini juga menyampaikan seharusnya ini para tokoh, penggiat, apa dan segala macam ini seharusnya turun dong. Ya kan? Kita mau Berau ini kondusif. Ya kan? Harusnya turun. Kita dukung para pekerja ini. Ya kan? Tapi kok sepertinya diam-diam. Adem ayem. Nah, ini menurut Pendra ini ada apa ini, Pak? Ya. Silakan Pendra. Ya, menurut saya dalam hal ini karena mungkin ya ada indikasi keterlibatan dalam artian kepentingan individual ataupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu, sehingga permasalahan-permasalahan yang seperti saat ini terjadi ini kerap kali terjadi dan berulang-ulang di wilayah Kabupaten Berau, khususnya untuk para pekerja atau buruh. Begini, apakah sepakat nih Pak Hendra bahwa perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Berau ini adakah bahasa indikasi? Ini indikasi nih, ya. Kita tidak menuduh, ada indikasi semena-mena ini Pak Hendra. Ya. Kalau untuk semena-mena, indikasi itu kelihatan bisa kita simpulkan bahwa memang itu terjadi. Ya. Kenapa memang itu terjadi? Karena konflik-konflik semacam ini sering dan kerap kali terjadi berulang-ulang, sehingga yang akan mendapatkan dampak dan kerugian yang paling terbesar ya terhadap buruhnya sendiri atau karyawan tersebut. Yang dibutuhkan sebenarnya, ayo kita sama-sama mencoba mengikuti apa yang sudah tersurat maupun tersirat di dalam undang-undang tersebut. Ayolah kita
sanksi-sanksinya juga sudah cukup jelas di dalam undang-undang tersebut. Tetapi yang kita sangat sayangkan, kok tindakan-tindakan ke arah sanksi ataupun ke arah yang pemberlakuan sanksi tersebut itu terkesan tidak dilakukan dan tidak pernah terjadi. Kemungkinan besar seperti itu. Baik, Pak Hendra. Ini sudah cukup jelas. Dan harapan kami ini bisa tersampaikan ke halayak ramai lah, khususnya masyarakat lah. Amin. Bisa sama-sama menilai lah. Betul. Sebenarnya kita ini hidup di negara apa sih? Ya, Negara yang berdasarkan Pancasila dan diatur oleh undang-undang kan. betul, betul. Ya seharusnya ya juga pengusaha ikutilah aturan dan undang-undang. Betul. Gak usah lah berpikiran hari ini rugi, ya bertahun-tahun kamu untung, ya kan. Betul. Di saat ada sedikit seperti ini, pekerja dikorbankan, Di saat kan kasihan. Betul, di saat meraup keuntungan tidak pernah dipublikasikan kepada karyawan, tapi di saat meraih yang namanya kerugian terpublikasi ke karyawan biasa ataupun buruh, kan seperti itu yang terjadi. Nah, inilah seharusnya kan sudah sesuai dengan komitmen. Yang namanya pengusaha kan sudah jelas siap dengan modalnya, Betul. sudah siap dengan konsekuensinya, ya kan. Betul. Sudah siap dengan segala resikonya, ya kan. Benar, benar. Jangan sampailah maksud kita itu masyarakat atau pekerja yang jadi korban. Betul. Nah, resiko pengusaha dong, Benar, benar. iya kan. Seperti itu. Karena keuntungan pekerja apa sih? Ya, Tidak ada kalau ditanya bahasa keuntungan. Karena mereka bekerja berdasarkan apa? Sesuai dengan skill dan kemampuan. ya. Iya kan? Mereka Karena jujur dibayar. aja, iya. Mereka dibayar karena tenaganya Karena kok. tenaga. Ya inilah maka saya bilang kan. Kalau bisnis kan cari duit lah. Kalau kita pekerja ini kan tenaga cari duit ya. Betul. Sudah sepatut dan sewajarnya lah kalian bayar sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh para pekerja. Sesuai Ya kan dengan, begitu? sesuai dengan aturan yang berlaku kan, Nah. seperti itu. Tidak panjang cerita, Pak Hendra. Ayo, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Ya, kemana aja tujuan suratnya itu, Bung Alex? Surat-surat ini akan kita tembuskan pertama ke Gubernur Kalimantan Timur, yang kedua Disnaker Kabupaten Berau, yang ketiga Disnaker Provinsi, yang keempat Bupati Kabupaten Berau. Oke. Bagaimana menurut Pak Hendra dari video yang barusan kita simak bersama? Masyarakat juga sudah menonton. Saya sangat apresiasi sekali dari Ketua Serikat Pekerja JPT Buma. Ya, saya sebutkan karena kita sudah melihat videonya tadi, jadi saya sebutkan PT-nya. Ya. Menurut Pak Hendra, langkah ini sudah pas nggak? Karena kalau menurut saya, saya pribadi nih, langkah ini sudah memang benar-benar pas. Tapi menurut saya begini, di mana nih instansi terkait? Di mana nih tokoh-tokoh? Di mana nih penggiat-penggiat yang mengatasnamakan buruh ini? Ya. Ayo bantu, sama-sama fasilitasi. Jangan sampai kejadian begini ini terulang di Kabupaten Berau. Kenapa? Karena kita mau Kabupaten Berau ini jadi salah satu daerah contoh untuk wilayah khususnya di Indonesia. Ya. Bahwa Berau itu kondusif, aman dan nyaman. Ya. Ya kan? Betul, betul. Ayo, di mana semua instansi yang terkait? Ini dari saya pribadi. Ayo sama-sama selesaikan permasalahan ini. Malu dong. Masa perusahaan sebesar itu hari ke-7 pekerja dihilangin? Betul, betul. Iya kan? Nah, menurut Pak Hendra sendiri bagaimana nih dari video barusan yang kita simak bersama? Ya, silakan Pak Hendra. Kalau dari saya selaku Ketua Masyarakat Peduli Warga Kabupaten Berau, ini sangat merespon positif dan mendukung kegiatan ini dengan langkah-langkah yang sudah sedemikian rupa dipersiapkan oleh para teman-teman dari Serikat Buruh yang berada di PT Buma. Ini saya nilai sudah sangat-sangat pas. Jadi yang sangat kita butuhkan sekali lagi kepada para pihak-pihak instansi terkait, pemerintahan daerah, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat,
para penggiat dan pemerhati Iya. ini dapat bersama-sama mendorong agar segera cepat terjadi proses penyelesaian terhadap permasalahan ini sehingga tidak berkembang menjadi besar yang akan mengakibatkan seperti bola yang akan meledak. Iya, maksudnya menggelinding membesar. Nah, akan menggelinding atau membesar semakin besar sehingga akan mengganggu kenyamanan, kondusivitas di wilayah keamanan Bumi Batiwaka atau Kabupaten Berau ini sendiri. Oke, berarti ini sebenarnya himbauan Pak Hendra ya. Betul sekali. Berarti saya hanya mengulang ini. Berarti para instansi terkait, tokoh, penggiat, LSM yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, ayo Mbok ya, sama-sama kita turun. Betul. Ya kan, membantu saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, keluarga kita yang sekarang lagi bermasalah ini. Seharusnya masalah ini kok bisa cepat selesai. Kenapa saya bilang seperti itu? Loh, ini masalahnya antara pekerja dengan pengusaha ya, antara pemberi upah dan yang diberi upah, Antara Ya. anak dan bapak. Nah, seharusnya kan masalah ini nggak perlulah seperti itu. Betul. Jujur aja sudah sering terjadi. Harapan saya ke depannya nggak ada lagi lah, ya kan, pengusaha-pengusaha yang tidak siap dengan kondisinya. Iya. Seharusnya sudah siap dong. Betul. Jangan seperti itu. Ingat, berpuluh-puluh tahun kita boleh bilang seperti itulah, mengambil keuntungan. Tapi di saat mengalami kerugian sebulan 2 bulan, pekerjanya dijadikan korban. Betul. Nah, ini dari mana nih? Kalau kita mengacu terhadap undang-undang, ya kan? Ya, ya. Nggak ada lagi kemanusiaan yang ada di dalamnya itu. Tidak ada lagi kemanusiaan. Tidak ada lagi. Sudah nggak dianggap nih pekerja. Ya, saya bukan mau ngomporin ini. Saya hanya ngacu. Undang-undang sudah mengatur. Ya. Segala sesuatunya, regulasinya juga sudah mengatur. Kok bisa seperti ini? Ya kan? Betul, betul. Sudahlah, pengusaha jangan ambil untung terlalu banyak lah ya kan. Di saat mengalami sedikit keuntungan, ya tetaplah seperti itu. Kasihan warga, kasihan masyarakat, kasihan pekerja. Karena pekerja ini ada batasnya loh. Ya. Tapi kalau pengusaha tidak ada batasan. Maksud saya, pekerja ada batasnya, masa pensiun. Tapi pengusaha tidak ada pensiunnya. Ya. Nah, pada masa pensiunnya para pekerja ini apa yang mereka bisa nikmati kalau hasilnya harus kalau bahasa kasarnya mau dikebiri terus. Ya, ya. Iya kan? Nah, kesimpulan Pak Hendra untuk sesi masalah ketenagakerjaan ini, Pak Hendra, silakan. Menurut saya kesimpulannya apa yang sudah menjadi hak dasar dan normatif bagi para karyawan atau buruh yang telah diatur di undang-undang, ya tolong jangan dikurangi ataupun ditiadakan. Jadi dalam artian kita tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak dasarnya oleh para karyawan tersebut, tapi tetap yang sudah terjadi dalam artian yang diatur oleh undang-undang itu diberikan kepada para karyawan, ya tetaplah dia harus tetap diberikan, jangan sampai dikurangi atau ditiadakan. Mungkin seperti itu. Baik, semoga saja podcast atau video ini bisa membantulah masyarakat kita, dalam artian bisa menyebarkan dalam kondisi kita di Kabupaten Berau ini tetap kondusif, karena sesuai dengan semboyan masyarakat Berau sehat, hijau, sejahtera, warganya ini sesuai, berkesesuaian lah, jangan sampai melenceng lah. Jadi Berau tetap kita upayakan tetap kondusif, aman, tentram, dan damai. Ya, damai bagi pekerja, aman bagi pengusaha, dan ada income untuk masyarakatnya bagi yang bekerja. Dan pastinya sesuai dengan
semboyan atau sesuai dengan mukadimah, sama semua perusahaan. Kehadiran mereka akan merubah situasi dan lingkungan masyarakat sekitarnya yang akan berdampak langsung. Pasti bahasanya ekonomi. Betul. Tapi kalau seperti ini, dampak apa yang baik? Ya, tidak ada. Nah, hal ini yang tetap kita harus jaga, bahwa keberadaan perusahaan itu tetap harus memberikan efek, dampak yang baik terhadap masyarakat. Betul. Jelas mulai dari sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena ini juga jadi salah satu dasar keberadaan perusahaan tersebut. Karena semua juga orang tahu lah, ya kan. Apa sih yang ada di dalam satu perusahaan itu? Pasti ada regulasi undang-undang yang mengaturnya. Nah, itu saya tekankan di situ. Betul. Bahwa undang-undang, regulasi yang mengatur dan diawasi oleh instansi-instansi terkait, khususnya pemerintahan daerah setempat. Nah, di sini wajib dengan bahasa yang barusan saya sampaikan. Ayo turun tangan, ulurkan. Di mana anggota DPR kita yang kemarin meminta dukungan suaranya? Ayo bantu. Kasihan warga kita. Betul. Ya, kapan lagi kalian ada untuk masyarakat? Kalau hal-hal seperti ini kalian juga masih menutup diri. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Berau. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang tersinggung dalam hal penyampaian maupun narasi yang kami bangun pada saat ini. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, tidak untuk menjadi anarkis, ya, tidak untuk menjadi bahasa memotori atau mengompori, karena dalam hal ini adalah semata-mata untuk mengangkat, tidak untuk merubah. Jadi kita mengangkat permasalahan ke permukaan dan mencari solusinya apa sih yang terbaik untuk masyarakat kita. Betul. Nah, semoga saja video ini bisa dinikmati buat para pemirsa. Dan satu yang tetap kami harapkan dari para pemirsa, khususnya Kabupaten Berau, tetap dukung channel Masyarakat Peduli Warga Kabupaten Berau. Tetap like, share, dan komen. Jangan lupa memberikan masukan. Nah, bagi masyarakat kita yang ada di wilayah Kabupaten Berau khususnya, apabila menemui permasalahan, apabila menemui kendala yang harus dipublikasikan, kami tidak menutup diri. Silakan menghubungi kontak person yang ada di akhir video ini, karena kami ingin berkomunikasi juga, apapun itu, bagi masyarakat, karena media ini kami bangun untuk diskusi sehat. Jadi silakan menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Tetap jaga kondusivitas, tetap Berau sehat, hijau, sejahtera warganya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.